Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PTEB yang beranggotakan saya Gareta Elim Putri Dayat dengan NIM 2407113. Saya Gaida Asmiadiro dengan NIM 2406918. Saya Jaziful Arioto dengan NIM 2405100. Di sini kami sudah membuat proyek yang bernamakan Sistem Pengangkat Jemuran Otomatis. Proyek ini dibuat untuk tugas UAS di mata kuliah Sistem Mikroprosesor dengan dosen pengampu Bapak Didin Wahyudin. Alasan utama pemilihan proyek sistem pengangkat jemuran otomatis ini adalah sebagai bentuk implementasi otomatisasi tingkat dasar dalam rumah tangga. Kita sering menghadapi cuaca yang berubah-ubah, matahari terbit terik, namun tiba-tiba hujan turun dalam hitungan menit. Secara teknis, efisiensi waktu dan perlindungan aset dalam hal ini menjadi latar belakang utama. Kami ingin menciptakan sistem yang reliable atau handal, di mana sistem kontrol tidak lagi bergantung pada ingatan manusia, melainkan pada pembacaan sensor yang presisi secara real time. Mari kita bedah perangkat keras yang digunakan. Otak dari sistem ini adalah Arduino Nano. Kami memilih Nano karena ukurannya yang compact, namun memiliki jumlah pin input-output yang cukup untuk menangani 3 input dan juga 3 output sekaligus. Untuk mendeteksi cuaca, kami menggunakan sensor hujan. Berbeda dengan saklar mekanik, sensor ini bekerja secara analog. Permukaan modulnya memiliki jalur konduktor yang sensitif terhadap ion air. Saat air hujan menyentuh modul, hambatan akan turun, dan Arduino akan membaca perubahan tegangan tersebut melalui pin A0. Kemudian ada LDR, atau Light Dependent Resistor. Kami menggunakan modul LDR yang memiliki potensiometer untuk mengatur sensitivitas. LDR ini bertugas sebagai sistem early warning. Jika langit mendung pekat atau intensitas cahayanya menurun, jemuran akan masuk secara preventif. Kemudian ada eksekutor gerak. Kami menggunakan servo motor 360 derajat. Berbeda dengan servo 180 derajat yang terbatas sudutnya, servo ini dapat bekerja lebih seperti motor DC yang bisa diatur durasi putarnya, sehingga mekanik jemuran bisa ditarik lebih jauh dan juga lebih fleksibel. Berbicara mengenai aliran arus, sistem ini menggunakan catu daya 5 volt DC. Arus masuk melalui kabel USB ke Arduino, lalu didistribusikan melalui expansion shield ke seluruh komponen. Kami menerapkan sistem common ground di mana seluruh kutub negatif dari sensor, servo, LED, dan buzzer disatukan pada satu titik jalur GND Arduino. Hal ini krusial untuk mencegah adanya floating signal atau pembacaan sensor yang tidak stabil. Komunikasi data dilakukan secara mix, yaitu analog pada sensor hujan untuk mendapatkan gradien nilai, dan digital pada LDR, serta push button untuk logika on dan off yang cepat. Dari sisi software, kami menggunakan bahasa C++ dengan Arduino IDE. Ada bagian unik dalam codingan kami, yaitu penggunaan fungsi detch pada library servo. Dalam praktiknya, motor servo seringkali mengeluarkan suara humming atau bergetar setelah mencapai posisi tertentu. Untuk mengatasi ini, sistem kami akan memutus sinyal PWM setelah durasi gerak selesai. Jadi, setelah servo menarik jemuran selama 0,4 detik untuk masuk atau 0,22 detik untuk keluar, sinyal diputus. Ini membuat konsumsi daya menjadi 0 pada sektor motor saat kondisi standby. Selain itu, kami menerapkan prioritas logika. Logika otomatis saat hujan atau gelap selalu berada di atas logika manual. Artinya, jika sensor mendeteksi hujan, tombol manual tidak akan bisa digunakan untuk mengeluarkan jemuran demi keamanan. Sekarang lanjut ke troubleshooting. Saat pengujian, kami melakukan 3 tahap uji coba. Yang pertama, uji responsivitas. Kami meneteskan air ke sensor hujan dan sistem merespon dalam waktu di bawah 1 detik dengan membunyikan buzzer sebagai notifikasi suara. Yang kedua, uji ambang cahaya. Kami menutup LDR untuk mensimulasikan malam hari. Jemuran pun berhasil masuk dan membuktikan bahwa logika antisipasi malam hari berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir, ada uji manual toggle.
Kami memastikan tombol manual bekerja dengan sistem state machine. Jika posisi terakhir adalah di dalam, maka tombol akan memerintahkan jemuran keluar. Begitupun sebaliknya. Lalu ada kendala yang kami temui adalah bounce pada tombol. Namun kami dapat mengantisipasinya dengan cara teknik software debouncing atau memberikan delay kecil pada codingan agar satu tekanan tombol tidak terbaca 2 kali oleh microcontroller. Demikian penjelasan teknis mengenai proyek sistem pengangkat jemuran otomatis kami. Proyek ini diharapkan menjadi kerangka dasar untuk pengembangan sistem rumah pintar yang lebih kompleks di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.